Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon ahli surga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu karunia yang luar biasa, satu nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Alhamdulillah, asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim rutin kita. Ini nikmat yang luar biasa, dan mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang dikurangi nikmatnya. Allah kurangi nikmat-nikmatnya, nikmat waktu luang, nikmat sehat, atau nikmat-nikmat yang lain. Wajib kita bersyukur dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin Allah kurangi nikmatnya, agar Allah tambah nikmatnya. Dan tatkala mereka ditambah nikmatnya, mereka bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita pun berharap semoga kita mampu istiqomah untuk taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dan kita pun berharap semoga Allah tidak kumpulkan kita di tempat ini saja, Allah tidak persatukan kita di sini saja, tapi Allah kumpulkan kita pula, Allah persatukan kita pula di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita saling mengagungkan kepada beliau, uswah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan yang sudah kesekian kali terkait dengan bab kita tentang fikih jenazah. Dan insyaallah di pertemuan ini kita benar-benar praktik. Kalau kemarin-kemarin kita teori, insyaallah sekarang kita benar-benar praktik. Karena kalau teori saja baru kebayang-bayang saja. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah ada siap yang jadi relawannya, relawan jenazah insyaallah ya. Ini Bapak hari insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit untuk mengulas bahwa sesungguhnya belajar tentang fikih jenazah ini sangatlah mudah. Di bab-bab yang lalu, pertemuan yang lalu, saya sering sampaikan bahwa sangat mudah. Adapun perbedaan-perbedaan yang sering kita lihat, di satu tempat berbeda caranya, di satu tempat berbeda. Ini sesungguhnya banyak hanya tambahan-tambahan saja. Bahkan ada sebagian yang bersifat sudah tradisi. Maka hari ini sengaja saya sampaikan yang paling mudah dan ini sesuai sunnah ini. Kenapa? Yang lain tambahan-tambahan itu ya biarkan. Artinya selagi dia tidak melanggar aturan, karena kita pahami bahwa ada ibadah-ibadah yang muqayyad, ada ibadah-ibadah yang mutlaqah. Selagi itu termasuk dalam ibadah-ibadah mutlaqah, ibadah yang tidak terikat secara langsung. Ya artinya Allah memang perintahkan, Rasul perintahkan tapi tidak secara spesifik. Rasul katakan harus seperti ini, dan itu tidak sampai melanggar, maka silakan tambahan-tambahan itu. Tapi kalau sampai ada tambahan-tambahan yang memang melanggar aturan, kita harus berani tegas bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, sengaja ini saya ambil dan saya sedikit bagikan doa-doa yang paling singkat. Saya ingin tadinya saya tuliskan, saya buat
doa-doa yang panjang. Tapi saya khawatir, kenapa begitu sudah dilihat doanya panjang, males kita untuk belajar. Waduh, susah. Ya kita nggak kasih doa-doa saja, kadang-kadang banyak yang takut belajar tentang fikih jenazah. Alasannya macam-macam. Takut kalau melihat jenazah nanti nggak bisa tidur, nanti dan lain-lain, bacaannya nggak hafal dan lain sebagainya. Maka sengaja saya bagikan, mudah-mudahan kalau ada yang belum kebagian nanti bisa diperbanyak lagi. Nah ini saya sengaja ambil yang paling simpel, yang agar semuanya bisa. Dan insya Allah begitu kita nanti praktek, ini benar-benar semuanya bisa. Allah, mudah-mudahan hari ini kita benar-benar praktek dan ternyata memang mudah. Ini saya sengaja sudah saya bawakan. Waktu kita memang tidak banyak. Hadirin jemaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat ukuran kain kafan, ini sengaja sudah ada sedikit saya potong-potong. Jadi kalau kita melihat sebagian ukuran kain kafan kita, memang kita sering mendengar atau kita sering melihat beberapa baik dari para ustadz, para kiai ataupun para tokoh yang mengatakan bahwa kalau kita merawat atau kita mengkafani jenazah itu tidak boleh dijahit-jahit. Pernah dengar tidak Pak? Pernah ya. Bahkan sampai ada yang bilang mengharamkannya, haram Pak, boleh nggak sah katanya. Dijahit-jahit itu. Sebenarnya ada nggak tuntunan begitu? Tidak. Itu hanya tambahan ataupun itu hanya ijtihad saja dalam memahami hadis-hadis. Kalau kita lihat ini ukuran normal, kita boleh beli kalau dimanapun ukuran lebar kain kafan itu ukuran normal itu segini lebarnya. Maka kalau kita hitung itu tidak akan pas dengan ukuran manusia kalau kita mau balik. Maka bagaimana tata caranya? Tata caranya mudah. Nah, kita harus pahami dulu seperti yang kemarin sebenarnya teorinya sudah saya sampaikan, tetapi ini sedikit mengulang bahwa cara agar kain kafan ini bisa cukup, kita kan menghitung nih si orang yang meninggal dunia, dia kira-kira ukuran kain kafannya berapa? Mudah sekali sebenarnya. Kalau kita menghitung panjang jenazah, nah ini kalau untuk panjangnya itu kita hitung begini. Seandainya panjangnya itu atau tinggi seseorang, tingginya berarti panjang jenazah itu panjangnya 165 cm. Maka cara menghitungnya bagaimana? 165 ditambah sepertiganya. Jadi sepertiga dari 165. Nah ini cara menghitungnya begitu. Untuk menghitung lebarnya bagaimana? Kalau menghitung lebarnya, tinggal lebar kita hitung jenazah itu. Nah, hitung dari bahu ke bahu. Nah, umpamanya lebarnya 41. 41 berarti 41 dikali 3. Nah itu rumusnya seperti itu. Nah, kalau untuk lebar itu dikali 3. Jadi dari lebar jenazah dikali 3. Kalau untuk panjangnya ditambah sepertiga. Itu insya Allah. Nah itu caranya. Maka kalau kita lihat kita membeli itu pasti tidak akan cukup. Nah, ada sebagian di masyarakat itu mereka caranya adalah saya minta satu orang yang ikut di sini boleh membantu saya. Ya. Ada sebagian orang. Nah ini kalau tidak cukup itu caranya dia disambung. Nah ini ada beberapa yang sudah disambung, ada yang belum disambung. Ini ada yang saya buat yang sudah dijahit. Nah ini yang sudah dijahit, ini yang belum. Biar nanti tahu. Kalau mau pakai jahit juga boleh. Ya. Kalau tidak apa-apa. Nah ini. Ya. Ini saya buat, saya hitung kira-kira tinggi yang 165. Sengaja saya buat seperti ini biar cepat karena kita waktu kita sampai suruh kan tidak lama. Nah ini.
Ini ukurannya yang sudah kita jahit. Jadi kita tambah karena tadi hitungannya dia kurang, maka dikali 3, maka hitungannya ini. Jadi 165 ya. Jadi dia dikali 3. Nah, caranya untuk jenazah laki-laki ini paling mudah, sangat mudah dan sangat mudah kalau dengan sesuai sunnah. Kenapa ada di masyarakat pernah lihat Bapak ada untuk laki-laki, jenazah laki-laki dipakai sorban? Pernah lihat ya, dipakai baju, dipakai macam-macam, pernah. Itu semuanya tambahan. Kalau kita mau jujur, lihat hadis Nabi, lihat bagaimana para sahabat dan sebagainya, itu tidak ditemukan begitu. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu dikafani dengan 3 lembar dan dia tidak memakai sorban. Beliau tidak memakai sorban. Ini hadis yang sahih. Tapi bagaimana dengan tambahan-tambahan itu? Itu ijtihad ulama, yang ulama terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, terkait dengan ikhtilaf ada faedahnya. Faedahnya apa? Seperti yang sering saya sampaikan. La yunkaru al-mukhtalafi wa innama yunkaru al-mujma'alaih. Jadi seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Artinya pilihan. Tapi hari ini kita tidak mau membahas yang tambahan-tambahan itu. Artinya silahkan, itu mereka yang berpendapat itu, silahkan kita buat yang memang simpel, yang sesuai sunnah, insya Allah. Ya. Adapun ikhtilaf, ulama masih berbeda pendapat, bisa benar, bisa tidak. Karena ijtihadnya ulama, benarnya itu pahala 2, salahnya pahala 1. Nah ini kita tidak bahas yang itu. Kembali terkait dengan pertama, bagi mereka yang berpendapat tidak dengan dijahit, ini sebenarnya sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Hanya saja dikhawatirkan, ini hanya pengkhawatiran, dikhawatirkan saat itu ditumpuk. Jadi ditumpuk, saya minta satu. Nah ini kan 1 lembar yang pertama. Nah, ini seolah kalau kira-kira memang sudah. Nah, ini begini, ya. Nah, ada lembar yang kecil. Nah ini yang kecil, ya. Ini seolah-olah udah dijahit. Kalau mau kita praktek jahit juga boleh. Nah, ini untuk laki-laki paling simpel sebenarnya. Nah, lebih sunnahnya lagi sebenarnya, ya. Kalau mau di setiap, nah ini, ya, di setiap kita seperti ditaburi minyak wangi. Ini kalau mau. Setiap lembarnya itu ditaburi minyak wangi. Nah, ini. Ada sebagian di masyarakat kita minyak wangi nggak mesti ini. Ada yang macam silahkan. Bahkan katanya minyak wangi kan bisa juga pakai bunga, itu tapi berlebihan lah menurut saya. Nah, jadi ada yang pakai bunga, pakai apa? Lebih baik tidak usah. Jadi cukup dengan minyak wangi. Artinya apa? Lembar pertama taburi minyak wangi. Nah, yang kedua taburi minyak wangi. Kesunah. Gimana kalau pakai minyak wangi? Ya nggak apa-apa. Tapi tidak terkena, tidak mengambil kesunahan. Itu saja. Karena sunahnya seperti itu. Sama. Ini lapis pertama. Ya, lapis kedua, ini lapis ketiga. Ini sebenarnya dijahit. Kalau mau kita jahit, saya bawa. Ini terkait dengan sudah kita lihat lapis ini. Nah, lalu selanjutnya, nah ini setelah kita lapis ini semua, khusus untuk laki-laki, ya ini, ya ini sebelum nanti kita praktekkan, ya di awal itu sebenarnya ada tali di paling bawah, ada tali itu 7, boleh 7, boleh 5, boleh 3, ganjil sebenarnya. Bahkan ulama mengatakan nggak pakai tali pun sebenarnya nggak apa-apa. Itu hanya untuk sebenarnya saat
lipat, digulung ya, tadi lipat kain itu supaya nanti tidak lepas. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Maka saat memang nanti tali itu mau 3, mau 5, mau 7 itu silakan. 7 ada berpendapat 7 itu karena sesuai dengan anggota sujud. 7 anggota sujud silahkan. Itu ulama berbeda pendapat. Nah, lalu di sini ini apa? Ini untuk popok. Nah, jadi untuk popok siapkan di bagian ya kubur dan kuburnya. Nah, nanti di sini dikasih kapas, ya dikasih kapas. Nah, nanti untuk apa? Setelah mayat itu, jenazah itu dibersihkan, sudah benar-benar bersih. Nah, itu ditaruhkan di sini, nanti ditutup. Nah, ini. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru jenazah nanti itu akan ditaruh. Jenazah ditaruh, dan setelah ditaruh nanti disunnahkan di bagian-bagian tertentu itu ditutup dengan kapas. Sunnah. Gimana kalau nggak ditutup dengan kapas? Itu pun bukan prinsip, tapi menghilangkan kesunahan saja. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, sekarang saya minta kita ada satu relawan yang kira-kira kita siapkan dari awal lagi. Sebelumnya minta Bapak Mas Bin ataupun yang lainnya untuk mempersiapkan ini. Di kepala kita tidak praktek memandikan. Ya, karena ini tadinya sih mau di kepala, lalu agak di sini leher, ya dekat dada, lalu di perut dekat atas pinggang, ya, lalu nanti di sini paha, di lutut sama paling. Jadi agak. Nah, ini mempersingkat saya untuk ya 7 nanti. Pas 60 kali. Yang saya bagikan ini ada doa-doa seperti doa memejamkan mata jenazah. Ini ada doa yang agak panjang, ada doa yang pendek. Yang paling pendek paling enak sekali dibaca berulang-ulang itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sekali baca langsung hafal. Nah, ini maka saya ingin bagaimana kita belajar untuk mengurus jenazah ini mudah dan semua bisa. Jadi kedepannya mudah-mudahan ya, kalau memang nanti yang mengurus terkait dengan rukun-rukun kematian itu baru bisa yang muda-muda harapannya. Karena sebagian besar kalau saya lihat di sebagian tempat itu banyak orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Nah, ini rata-rata. Ini kita lihat ya. Boleh? Ya. Ya, kepala. Ya. Nanti posisi kiblat, kepala di posisi dia. Usahakan ya. Ya, usahakan. Ya. Kalau benar sungguh-sungguhan nanti kan disolatkan juga kan? Ya. Sholat praktek ya. Nah, ini kita kasih minyak ya. Kasih minyak. Ya, silakan dibuka, boleh, nggak apa-apa. Ini prakteknya ya. Langsung praktek ya. Pak catat. Ya. Yang kecil. Ya. Di sebagian tempat ada yang mereka memang benar-benar tidak dijahit, boleh. Silakan. Ini saya mau buat seperti. Ya, dikasih minyak, ya. Kasih minyak. Minyak ini macam-macam, mau pakai cendana silakan, mau pakai apa? Karena wangi yang penting. Ini, ya. Serbuk cendana bisa pakai seperti itu silahkan, tidak apa-apa. Nah, itu bisa dicampur itu ya di saat di sini saat memandikan. Nah, kalau ada proses memandikan itu kan ada juga termasuk kapur barus itu kan juga dicampur. Ya, wangi-wangian. Nah,
Saat memandikan itu dicampur kapur balusnya. Dan seperti teori yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, memandikan itu tidak ada bacaan khusus. Jangan lagi kita beranggapan air itu nggak boleh putus. Masih ingat ya, mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang ada air harus pakai waktu terus itu. Ini tambahan-tambahan yang nggak jelas dasar hukumnya. Jadi silakan. Kalau nggak putus kita mudah aja pakai selang aja kita gini, kan? Sebenarnya tidak itu. Jadi silakan. Yang penting adalah hukumnya suci. Jadi benar-benar suci, bersih. Nah, begitu benar-benar sudah suci, bersih, diwudukkan. Dan dari sini juga yang saya berikan ini sudah ada doa cara mewudukkannya. Jadi cara memandikan jenazah ada niatnya sudah kita baca kemarin pada pertemuan juga sudah saya sampaikan. Ini biar ingat-ingat saya bagikan terkait doa mewudukkan jenazah, lalu doa memandikan jenazah. Ustaz, saya nggak hafal doa-doa begini dalam hati. Boleh, karena niat ini pun kembali ulama berbeda pendapat. Sepakat ulama niat itu letaknya di hati. Adapun dengan ucapan nawaitu ataupun usolli itu hanya membantu. Artinya tanpa pengucapan nawaitu, tanpa pengucapan usolli, begitu kita di dalam hati itu sah. Maka jangan lagi ada sekarang begitu, mohon maaf, kadang ada orang tuanya yang meninggal, kerabatnya yang meninggal, anak-anaknya nggak ada yang mengurus. Alasannya apa? Nggak bisa, nggak ngerti doanya, nggak ngerti niatnya. Ini hati-hati, sedih kalau ada yang seperti ini. Ternyata pengurus itu mudah. Ya, kalau sudah masuk semua, ya, lalu boleh, ya. Ya. Kalau jadi, teori mengangkatnya ini juga harus ya. Jadi ada beberapa orang, kalau jenazah, 3 orang kayaknya, 3 orang, ya. 2 orang berita, ya. Ya, agak di, ya ini di, ya. Ini ya pas, saat, ya ini posisinya seperti ini. Jadi perhatikan, ini udah pas. Jadi untuk di kepala memang dia agak lebih lebar ya, lebih jauh untuk nanti. Ya, ini untuk di kepala sudah tepat sekali. Dalam posisi seperti ini, perhatikan bahwa nanti aurat ya si mayit, aurat jenazah itu harus tetap terjaga. Jangan sampai seperti ini auratnya terlihat, maka tetap harus ditutup. Termasuk pada saat nanti, mohon maaf, kan ada kotak yang di sini, ya, yang ada kapasnya. Ini, ya, ada kapas ini. Maka saat kita memberikan kapas ini, ya, boleh, ya, kapas di sini. Maka ini benar-benar menjaga auratnya, jangan sampai terlihat. Digeser begini. Jadi sebelumnya sudah ada kapas-kapas di sininya, ya. Di depan, dikubur dan didukur. Ya, itu sudah ada kapas. Ini untuk apa? Untuk kehati-hatian, ya. Kalau masih ada, mohon maaf, kotoran-kotoran seperti itu. Ini hati-hati. Maka ini. Adapun yang lain katanya ada ikat kepala, itu semuanya tambahan. Lalu selanjutnya bagaimana untuk laki-laki? Mudah sekali. Lalu selanjutnya ada beberapa kesunahan untuk menutup di bagian-bagian tertentu, di sela-sela, di lubang-lubang. Ini boleh yang praktik, ikut praktik boleh. Betul. Ya, boleh tuh. Nah, anggapnya ini sudah tertutup lah ya. Ya, kira-kira sudah ditutup lah ya. Ini tutup ya. Bahkan ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang hanya matanya saja yang ditutup,
ditutup. Bagaimana? Benar semuanya. Jadi ada yang pakai kapas besar, langsung ditutup, ditutup, langsung ke wajah. Nah, ada yang cuma matanya saja. Benar semua, silahkan, ya, tidak mengapa. Jadi sela-sela ini, ya, bahkan sela-sela tangan, nah ini semua jari, ya, itu semua. Sunnah, ya, itu ya, ya. Ya. Kalau mau pakai dua jari atau keseluruhan langsung mukanya. Nah ini ya lebar dengan kapas ini semua wajahnya ditutup. Nah ini ya, itu semua. Nah ini sengaja saya buat agak singkat ya. Nah ini kan kalau mau kan diperjahit ya. Kalau tidak berjahit ya tidak apa-apa. Nah ini cara melipatnya. Ya. Kan tadi ini jahit. Ya. Oh justru ya, bila mereka yang memang tidak berjahit, nah ini teorinya memang agar dia tidak, mohon maaf, karena ada kejadian orang-orang yang tidak berjahit begitu pasti terbuka, ini terbuka. Nah ini ada beberapa kejadian, ya. Nah, maka biasanya mensiasatinya adalah memang dia agak di sini. Ini memang mensiasati, tapi memang ini agak berbahayanya, mohon maaf. Kalau ketemu jenazah-jenazah yang badannya besar, nah yang badan sini khawatir. Nah, maka di sini sebenarnya sah-sah saja kalau pakai berjahit ya silakan, tidak pun tidak apa. Yang tidak boleh itu sampai menghukumi bahwa kalau berjahit tidak sah, perlu diulang lagi. Nah itu dalilnya tidak ada seperti itu. Nah ini maka sah-sah saja. Tapi karena berjahit ini langsung seperti ini, ya. Lalu, nah ini pun tidak ada sebenarnya apakah kanan dulu kiri itu tidak ada ketentuan ya. Sunnahnya, nah, ya, tangan. Iya, ya, ini seperti ini dengan hati-hati, ya dengan hati-hati. Lalu selanjutnya, ya, ada semutnya ya. Ya. Kita buat. Nah, ini untuk simple sekali. Insya Allah begitu kita melihat semua bisa, ya. Pasti insya Allah bisa, ya. Nah ini karena mudah. Nggak ada bacaan khusus lipatan pertama harus pakai doa, lipatan kedua pakai sholawat, lipatan itu tidak ada sekali. Nanti bukan begitu ya. Nanti, ya. Nah setelah ini, ya nggak ini ya, nggak sesak ya. Ya. Oh ya. Nanti ya. Nah terkait dengan ini, ini nggak ada urutan. Nah diputar seperti kita permen ya. Nah ya diputar perlawanan ya. Ya jadi perlawanan ya, kira-kira perlawanan. Nah ini yang dikhawatirkan kalau yang tadi nggak dijahit, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat pasti ada pernah kejadian. Ada salah satu jemaah kita cerita pernah melihat ya bahasanya ya. Ini. Setelah ini baru, nah sunnahnya, nah ini di sini ya, ini untuk sini diikat. Nah, ikat sunnahnya kiri, mana kirinya? Kiri. Nah sini kiri, nah ya kiri. Nah diikat simpul, jangan simpul mati karena nanti akan dibuka. Ya. Boleh yang lain ikut kalau mau praktek ikat nggak apa-apa. Nggak takut nggak apa-apa. Ini bukan jenazah semua. Ya. Mas, permintaan khusus. Untuk yang ini, ya nanti bikinkan. Nah, iya nanti. Jadi ikatnya begini. Nah, biar dia menandakan ini posisi kepala. Apa? Sini. Oh sini. Bukan sini. Gini. Ini diikat nggak apa-apa. Atau sininya juga nggak apa-apa. Tapi ini diikat biar dia nggak lepas. Nah ini diikat. Nah yang ini di sini. Nah gitu.
Iya. Ini puter berapa kali pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting jangan ikat simpul mati. Iya, di kiri, ke kiri dia sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri. Itu sebelah kiri. Itu gini. Kiri sini. Nah, ikatnya itu. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Jadi para ulama mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada ikatan pun sah sebenarnya. Cuma bagaimana cara ngangkatnya nanti. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Tali wangsul. Talinya simpul dalam simpul mati. Nanti lupa dibuka repot. Kok gerak ini? Dalam posisi seperti ini. Nah, inilah ya. Inilah sebenarnya posisi. Nah, seperti ini bagaimana? Selesai, mudah sekali. Saya katakan, mudah atau sulit? Mudah. Kita melihat pasti insya Allah langsung bisa ya. Bisa, ya. Gampang saja rumusnya. Untuk menghitung panjang jenazah itu berarti ditambah sepertiga. Jadi kalau kita menghitung, ingat-ingat cara menghitungnya biar nggak kelebihan atau kekurangan. Panjang jenazah tambah sepertiga. Untuk lebar jenazah berarti dikali 3. Itu saja rumusnya, selesai. Menghitung. Nah ini. Setelah ini bagaimana? Ya disolatkan. Disolatkan. Boleh ada satu mungkin yang mau jadi imam? Apa-apa? Contoh. Ya, praktek. Ibunya siapa? Kalau jenazah laki. Nah, jadi usolli ya, ini kan kalau untuk mayit laki-laki itu ya hadhil mayyiti. Nah, itu hadhil mayyit. Kalau dia perempuan hadhil mayyitati. Nah, itu ada yang di tempat saya bacakan. Nah, posisi nah kita kalau kira-kira panas masih bisa di ini ya. Pas ada khawatir nanti ya. Kepalanya ada kepalanya. Agak dibuka kuat. Nah, itu biar bisa. Silakan ya. Kalau untuk laki-laki posisi imam jadi di dekat pundak ya. Sunnahnya ini saat melaksanakan sholat usahakan safnya ganjil. Jadi diusahakan bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan sholat ini semuanya hampir sama, hanya bedanya adalah dilakukan dengan 4 takbir, tidak ada ruku dan sujud. Ya, jadi jangan nanti ada sholat posisi imam di pinggang, dekat pinggang. Nah ini untuk perempuan, ya, untuk perempuan. Nah, hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama. Jadi saat niat itu saat takbir atau ihram itulah saatnya. Muqarranah. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Nah, niat letaknya di hati. Adapun kembali lagi saya ulangi, adapun dengan bacaan nawaitu ataupun usolli ala hadzal mayyiti ya fardulillah taala silakan. Itu silakan saja ya. Jadi pada saat ini Allahu Akbar, nah silakan mau yang begini sama saja ya. Nah itu. Nah saat kita seperti ini ya 4 takbir itu 4 takbir sudah dengan ya semuanya dari 4 takbir. Langsung kita membaca Al-Fatihah ya. Membaca Al-Fatihah. Boleh kalau mau membaca Al-Fatihah silakan. Ya, ini disirkan. Tetapi karena ini untuk pembelajaran, silakan boleh Mas Bin dijaharkan. Tapi ingat bahwa disirkan pada saat penaruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini karena belajar dijaharkan, tapi
kalau sesungguhnya tidak ada yang menjalankan. Lalu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Lalu membaca sholawat. Sengaja yang saya sampaikan di sini, ya, tulisan yang saya bagikan itu yang paling singkat. Lagi-lagi kenapa saya ambil yang paling singkat? Biar pada mau belajar. Ini, ya. Bacaan yang paling singkat cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau diperpanjang lagi itu doa sholawat Ibrahimiyah, sholawat saat akhir. Ya, itu silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ya hadis yang pertama. Karena bacaan sholawat Ibrahimiyah itu ada beberapa riwayat. Silahkan mau pakai yang ini boleh, pakai yang innaka Hamidum Majid yang diulang 2 kali benar juga. Nah, jadi kita harus berani tegas. Kalau memang ada riwayatnya, ada dasarnya, ya sudah silahkan. Nah ini, jadi ini ada dalilnya, ini ada dasarnya, silahkan. Saya pakai riwayat ini memang ada dasarnya dan silahkan. Ini untuk mempermudah, untuk menghindari gesekan-gesekan, dan kita sampaikan kebenaran itu seperti apa. Ini sebenarnya. Jadi silahkan. Karena sholawat itu banyak bacaannya, ya, termasuk dalam. Lalu takbir selanjutnya. Allahu Akbar. Nah, ini doa. Doa yang paling singkat kalau untuk mayat atau jenazah laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini selesai sampai di sini. Mau diperpanjang lagi silahkan. Tujuannya agar kita semua bisa. Nanti kita sampaikan. Ini bagaimana kalau itu perempuan? Tinggal diganti domirnya. Allahumma, yang dulu itu jadi ha. Allahumma firlaha warhamha. Nah ini langsung ha semua. Ini wa'fu anha. Nah ini semua. Kalau banyak meninggalnya karena masal yang meninggal banyak, ya. Ini Allahumma firrahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nah ini maka tinggal diganti domirnya sana, ya, hum atau ha atau hum. Kalau dia 2 orang, huma, Allahumma firrahuma. Nah silahkan. Nah ini Kalau tidak hafal, Ustaz. Iya. Kalau tidak hafal sama sekali, doanya kalau nggak hafal sama sekali gitu. Kalau doanya tidak hafal sama sekali, cukup yaitu tadi Allahumma, paling singkat Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, atau Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha. Nah ini cukup itu saja. Maka diusahakan, imam kan punya syarat sebagai imam. Makmum kalau nggak hafal ikut aja imam, selesai. Ini. Maka kalau imam ya harus dia paham dengan itu, ya. Karena dia begitu berniat Sholli, kan, dia berniat untuk mensolatkan ini kan baru dia benar-benar niatkan. Nah ini makmum dia ikut, saya niat ikut imam, ya, sudah selesai. Nah ini lalu takbir yang selanjutnya, ya, Allahu Akbar. Nah ini takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana walahu. Ini kalau dia laki-laki. Kalau perempuan tinggal diganti saja. Kalau dia banyak, selesai. Setelah ini bagaimana? Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sampai di sini. Ini sebenarnya selesai sesuai sunnah. Akan tetapi di sebagian besar masyarakat di tempat kita ada lagi tambahan. Sifatnya tambahan. Boleh dipakai, boleh tidak. Apakah itu menjadi bid'ah? Saya katakan di sini, ya, bid'ah dalam arti di sini bid'ah itu tambahan. Kita harus lihat ibadah muqayyad, ibadah mutlaqah tadi. Yang tidak dibolehkan itu tambahan-tambahan saat sholat.
Karena sholat itu adalah ibadah yang muqayyad, yang terikat secara langsung. Definisi sholat di mana? Saat dia mulai dari takbir sampai dengan salam, itu yang tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikreasikan. Ini. Tetapi tatkala dia sudah selesai salam ini sudah rangkaian proses jenazah, sholatnya sudah selesai. Adapun dia bertambah dengan doa tahlil atau doa yang singkat, itu selesai tambahan. Bagaimana kalau dilakukan? Silahkan. Kalau tidak, memang dari dasarnya dan baginda Nabi Muhammad, sahabat itu tidak dilakukan itu. Silahkan. Ini, maka ini yang perlu kita lihat, ya. Jadi jangan sampai kita lagi memahami bahwa, begitu kita diminta diamanahkan jadi imam, saya nggak bisa. Kenapa? Nanti setelah assalamualaikum doanya nggak hafal. Padahal selesai sampai assalamualaikum selesai. Adapun memimpin tahlil di situ tahlil singkat, biasanya dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia pakai sebelumnya ila hadratin Nabi Mustafa dan sebagainya, itu hanya tambahan saja. Yang sifatnya silahkan. La yukaru al-mukhtalafi wa inama yukaru al-mukmalai. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Iya. Tadi kan takbir 4. Iya. Allahumma ta'rina ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firna walahu. Pernah ada penyampaian Ustaz gak baca pun yang takbir keempat? Ya, boleh. Tetapi ya, tidak mendapat nilai fadilah keutamaannya. Iya. Maksudnya mungkin buat yang pemula benar-benar pengen mau ya. Kan di situ ada kemudahan juga. Ya. Kemudian satu lagi, ketika takbir keempat kan banyak ketika salam. Apakah salam itu cukup tangan seperti ini, kemudian salam, atau ada yang seperti ini? Oh ya. Jadi saya pelajari, saya lihat dari beberapa kitab dan saya bertanya kepada yang lebih paham, karena memang ilmu al-fakir dhaif, ya, saya lemah. Nah, jadi saya lihat, saya bertanya, mungkin saya cari ada enggak sih? Karena selalu saya tanya, kalau ada yang sedikit berbeda, saya cari, benar enggak? Saya cari, benar enggak? Sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum temukan bahkan hadis yang dhaif sekalipun yang dia itu salam harus begini, salam harus begini. Bahkan saya bertanya, sampai saya konsultasi kepada para guru-guru saya di Ma'had dahulu, yang dia alumni dari Mesir, dia alumni dari yang lainnya, konsultasi ke Temuiran juga, saya komunikasikan, belum ditemukan, saya belum temukan itu. Ya. Nah, jadi sama kayak sholat, mohon maaf, terkait sholat jenazah juga kan ada ya, assalamualaikum warahmatullahi, tangannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum temukan dalil yang seperti itu. Ya cukup lah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dan ternyata sangat-sangat mudah. Jadi mulai yang akan datang, insya Allah bisa semua. Jadi apabila dibentuk ada rukun kematian di sini, petugasnya berarti sudah ada yang siap, ya. Harapannya yang muda-muda itu sudah siap. Dan ingat, jangan lagi ada perasaan-perasaan tahayul, khurafat dan sebagainya, takut melihat jenazah, takut ini, takut itu, tidak ada lagi mulai hari ini. Insya Allah. Nah ini, ya. Untuk keberangkatan mayit dari Ya. ke atau dari tempat tinggalnya ke makam, apakah ada sunnahnya Ustaz? Ya. Apa yang Oh ya. Jadi seperti pada pertemuan kita yang lalu, bahwa sesungguhnya tidak ada aturan khusus. Apakah ada doa-doa khusus? Nah itu tambahan. Hari ini kadang-kadang di masyarakat kita itu seolah-olah menjadi wajib, padahal itu tambahan. Hanya tambahan saja yang sifatnya itu mubah. Kita ingat ada sunnah, ada mubah. Kalau sunnah itu jelas dianjurkan. Kalau mubah sifatnya ya boleh-boleh saja. Ada yang mohon maaf, bahkan ada tambahan-tambahan sedikit, nunggu ya apa? Satu. Nah, kalau itu sudah tidak boleh lagi. Itu yang pakai sapu itu jangan, karena itu sudah masuk
kepada akidah, karena akidah jangan. Lebih baik tinggalkan. Tinggalkan yang seperti itu. Kan biasanya ada beberapa harus pakai sapu-sapu dulu ya. Itu jangan lakukan itu. Ya. Ada yang lain yang masih sifatnya boleh, artinya bukan walaupun tidak ada dasar dalam arti di situ. Apa? Kadang selangkah. Selangkah baca doa. Selangkah baca doa. Selangkah baca doa ini yang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Termasuk ya makruh hukumnya wanita. Makruh ya, makruh itu ya kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau dilakukan ya nggak ada dampak dosa. Ya makruh para wanita ikut mengiringi jenazah sampai ke makam. Ini. Lalu sampai apakah mana yang dahulu? Apakah keranda yang duluan? Apakah orang yang duluan? Nah ini keranda di belakang, terjadi ikhtilaf di antara ulama. Kembali lagi terjadi ikhtilaf di antara ulama. Kembali terkait ikhtilaf ulama ini, la yukaru al-mukhtalafi wa inna yukaru al-ijma'i. Nah ini. Lalu saat sampai di kuburan seperti yang saya sampaikan kemarin terkait ada talqin. Hadis talqinnya sahih. Hadis talqin sahih. Cuma pemahaman ulama yang berbeda memahaminya. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Jadi dalam hadis dikatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah kepada orang yang mati itu la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Cuma ulama memahaminya yang berbeda. Pertama, mazhab Zahiriyah memahami makna maut itu benar-benar orang maut, orang yang mati. Berarti kan berdasarkan maut itu adalah orang yang mati, maka mentalkin itu kata mereka ya saat di kuburan itu. Maka ada sebagian dan mereka berpendapat dengan dalil ada hadis yang terkait dengan ini. Jadi ada hadisnya saya bacakan dalam kitab ini dikatakan terkait dengan mentalkinkan ya saat dia sudah di dalam kubur ya maka dibacakan di sisinya ya di sini. Nah, ini dikatakan jadi wa antarrah bin Habib ya ahadi ya tabi'in aqala kanu yastahiquna ila suwaya 'ala al-mayyiti qabruhu ya. Jadi di sini dikatakan ada salah seorang tabi'in ya yang apabila telah diratakan kuburnya, nah itu mayit tersebut dan orang-orang itu telah pergi, maka di sini hendaklah ya dikatakan apa? Wan sarafan nasahu. Jadi apabila sudah pergi, ayyuqala 'inda qabrihi, maka dibacakanlah di sisi kuburnya. Di sisi kuburnya apa? Ya fulan, hey fulan. Nah, fulan ini talqin, proses talqin. Ya fulan, hey fulan. Fulan ini sebut namanya. Maka kan kita sering melihat ya, pada saat sudah diratakan, sudah semua. Nah, hey fulan. Nah, qul, katakan, qul ya fulan, qul la ilaha illallah salasa marratin. Ya fulan, qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad. Ini dikatakan demikian. Maka di sini hadisnya ada. Nah ini mazhab Zahiriyah memahami ini talqin. Maka terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ya, walaupun hadis ini tidak sampai kepada derajat hadis sahih, ya, tidak sampai ke derajat hadis sahih. Tapi ini ada. Nah, ini terjadi perbedaan. Tetapi sebagian lagi memahami terkait dengan talqin itu ada orang yang dalam kondisi sakar atau mau. Jadi ini dalilnya ada. Jadi ya fulan, ya fulan sebut namanya. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah sampai 3 kali. Ya fulan, qul la ilaha illallah. Ya qul la ilaha illallah. Jadi ya fulan kalau namanya Ahmad, ya Ahmad, qul la ilaha illallah sampai 3 kali diulang. Nah, setelah itu ya fulan sebutnya lagi. Ya Ahmad, qul rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Ini selesai, ini yang paling singkat. Maka kita jangan lagi berpolemik terkait itu. Ya,
Adapun azan dan iqamat memang hadisnya tidak ada, itu hanya kias. Nah, terkait hukum kias ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mau pakai hukum kias, ada ulama yang tidak mau pakai hukum kias. Rata-rata saudara-saudara kita yang merujuk kepada pendapat Syekh Albani, rujukannya Imam Syekh Albani, Imam Utsaimin, itu tidak mau pakai hukum kias. Ini mereka tidak mau. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat. Kita tidak perlu. Yang penting adalah selagi itu bukan masalah-masalah prinsip, maka silahkan. Tujuan kita adalah hari ini agar kita semua mampu. Dan insya Allah jika tiba-tiba ada hal, mohon maaf, salah satu dari keluarga terkena musibah, yang paling afdol merawat jenazah itu adalah keluarganya, ahlinya. Siapa? Anak-anaknya, suaminya, istrinya. Jangan sampai hari ini, mohon maaf, ada orang tua yang meninggal, anaknya tidak mampu dengan alasan tidak bisa. Padahal jelas sekali. Saya sering sampaikan berkali-kali. Walaupun di situ ada seorang kiai besar, walaupun di situ ada seorang ulama besar, tetap yang paling afdol saat jenazah itu akan disolatkan, yang paling afdol adalah anaknya yang sudah balik. Tetap paling afdol begitu. Maka sering dimanapun kalau kiai yang tahu, ustadz yang paham, ulama-ulama itu paham, begitu menghadiri ada orang yang terjejas, mereka langsung kabarkan dulu keluarganya, siapa anaknya. Anaknya siapa yang mau? Kalau mau diwakilkan, baru silakan. Oh, diwakilkan, harus silakan. Ini. Maka ayo kita belajar. Insya Allah sengaja saya buatkan yang paling singkat. Tapi mudah-mudahan ini proses awal kita belajar yang singkat. Nanti tahapan ke depannya jangan kita yang cari yang singkat sih. Nah, ini hanya sekedar untuk mempermudah agar mau belajar. Kalau sudah ada pertanyaan, ya silakan. Untuk perempuan dan laki-laki bagaimana sengaja? Nanti insya Allah kalau praktek perempuan juga bisa. Tetapi untuk perempuan itu berbedanya adalah 5. Jadi sunnahnya 5 lapis. Itu untuk perempuan. Tambahannya apa? Tambahannya untuk perempuan itu memang ada di jilbabin, ya. Jadi semacam ada baju, kayak kurung baju, ya, dibuatkan semacam baju. Nah itu ya, bajunya ya kain ini juga tempatnya itu. Lalu sama di jilbabin seperti jilbabnya kita saat ya hidup, gitu ya. Itu. Nah itu di luar dari 5 lembar. Apa? Masuk ke dalam 5 itu. Oh, masuk dalam 5 lembar. Iya, jadi masuk. lembar yang paling atas ada itu baju gitu. Iya. Itu sama nanti paling jilbabnya itu. Ada jilbab. Iya, itu di jilbab. Nah, jilbab ini silahkan. Ada beberapa yang memang memakai jilbabnya itu ada sedikit dijahit, silahkan. Ada yang tidak dijahit juga boleh. Jadi untuk pembuatan jilbab itu nanti persis seperti yang di jilbab. Perbedaannya hanya itu. Kalau laki-laki 3 lembar sunnahnya, kalau wanita itu 5 lembar kalau ada di jilbab. 5 lembar itu tadi seperti apa ya? 5 lembar yang termasuk baju ya. Jadi iya. Kita Iya. Iya. Perhitungannya sama ya, Pak? Sama semua. Untuk menghitung ukuran jenazah tadi sama. Rumusnya itu mudah dihafal. Dari panjang jenazah ya itu ditambah sepertiga. Nah kalau untuk lebar itu lebar jenazah hitungannya dari mana? Bahu-bahu. Lebar bahu-bahu dikali 3. Nah itu sudah soalnya rumusnya seperti itu. Mudah-mudahan ya tidak ada selama ini tidak ada ya teori itu rumus itu yang memang dipakai dan insya Allah seperti itu. Dan itu rumus yang dipakai para ulama ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Yang pada saat dari yang kubur itu memang sunnahnya dirikan itu. Oh ya, memang karena memang sebenarnya ada praktek ya, waktu itu sempat saya tawarkan, macam-macam, cuma memang
khawatir mencari relawan untuk disolatkan saja susah, apalagi untuk dikumpulkan. Saya ingat ya kawan saya yang alumni teman saya, bukan alumni Darul Fatah ya. Tapi saya waktu di Mahat dulu juga begitu, prakteknya sama gitu. Cuma nggak ada videonya. Yang saya lihat itu Darul Fatah angkatan awal, bukan ada kawan saya. Waktu rekan saya ada itu awal itu prakteknya benar-benar sampai itu digali. Nah, cuma yang sekarang saya nggak tahu benar digali atau enggak gitu ya. Yang awal saya tahu, saya ada videonya itu benar-benar digali. Jadi digali mandikan sampai persemburan itu benar digali. Nah, dan itu bukan boneka, santrinya saya tahu dan tahu. Nah, karena itu benar-benar nanti memang tiangnya dalamnya itu nanti ada sedikit dimiringkan ya, lahatnya ya, yang dimiringkan. Nah itu memang kesunahan. Jadi dalam kesunahan benar sekali iya. Jadi dimiringkan posisinya. Nah nanti boleh ya dimiringkan biasanya. Nah ini sebenarnya tidak mesti ya. Boleh pakai bulatan-bulatan itu supaya miringkan tangan itu ya, agar dia miring saja sebenarnya. Nah ya, jadi memang sengaja agak dimiringkan lahatnya. Silahkan. Ini tidak apa-apa. Ini saya sempat dapat pertanyaan juga di waktu saya ngisi kajian di tempat yang lain. Gimana Ustaz seandainya dia itu satu keluarga, terus kuburnya itu ini sudah meninggal lalu ditumpuk di atasnya, boleh tidak? Boleh. Jadi tidak ada larangan terkait dengan dia ditumpuk di atasnya. Silakan. Karena ada ini kan dia laki-laki sama perempuan, suami sama istri kan beda mahramnya, bukan ini lain, hukum dunia beda dengan hukum di alam barzah ini. Dan itu sepakat ya, jumhur mengatakan boleh seperti itu. Alhamdulillah. Ada lagi? Hanya Ustaz. Ya. Kalau sholat gaib itu gimana? Oh iya. Nah, jadi apa bedanya sholat jenazah dengan sholat gaib? Perbedaannya adalah jika sholat gaib itu dilakukan tidak ada jenazahnya. Lalu sholat gaib boleh dilakukan walaupun jenazah sudah dikuburkan. Ini. Jadi ada satu sahabat, bahkan ada riwayat, walaupun kembali saya harus sampaikan hadisnya tidak sahih, karena ini jadi pertentangan nanti terkait dengan beberapa ulama yang akhirnya ikhtilaf di antara ulama. Ada riwayat terkait dengan salat gaib, ada salah seorang sahabat yang dia mensolatkan gaib saat di kuburan. Nah, ini kenapa? Karena memang kondisi beliau saat itu ingin mensolatkan gaib dan itu di kuburan. Nah, sholat di kuburan. Nah, ini yang terjadi ikhtilaf di antara ulama, terjadi perbedaan di antara ulama terkait sholat di kuburan itu. Tapi bagaimana tata caranya? Semua sama terkait sholat gaib, semua sama, takbirnya tetap 4, hanya kita niatkan sholatnya gaib. Nah, ini dan sholat gaib ya boleh sendiri, tidak boleh, mau kita berjamaah boleh, apalagi mohon maaf sekarang dalam musim pandemi seperti ini banyak kita melakukan sholat gaib ya ada beberapa tawa, ada dengar musibah, dan ini akhirnya kan kita tidak bisa mendatangi karena kondisi-kondisi tertentu, maka ya, anjurannya dengan sholat-sholat gaib seperti itu jika memang kita tidak mampu untuk menghadirinya. Nah ini, tapi semua rukunnya sama, tata caranya sama. Nah, ini Allah